Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlaila dengan NIM C24190003. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai PCR. PCR merupakan singkatan dari polimerase chain reaction, yaitu merupakan suatu teknik yang melakukan perbanyakan atau amplifikasi potongan DNA yang dibatasi oleh dua buah primer, yaitu forward dan reverse. Nah, tujuan dari PCR sendiri yaitu untuk mendapatkan salinan DNA untuk mempermudah proses identifikasi selanjutnya. Terdapat kelebihan yang membuat PCR digunakan daripada metode lain. Yang pertama itu dia cepat bereaksi dan juga mudah. Kemudian yang kedua adalah tidak mahal karena relatif tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan potongan salinan DNA yang baik. Terdapat beberapa tahapan yang digunakan dalam melakukan PCR. Yang pertama menggunakan 3 pipet. Kemudian yang kedua menggunakan primer yaitu PB atau 16 RNA. Kemudian H2O disentrifuge 14 gram selama 5 menit. Kemudian terdapat beberapa bahan PCR. Yang pertama adalah H2O yaitu water molekular dengan 4,5 mikroliter. Kemudian TiQ atau bioline dengan 12,5 mikroliter. Kemudian primer digunakan sebanyak 1,5 mikroliter. Kemudian sampel yang dimasukkan terakhir sebanyak 5 mikroliter. Kemudian ada pengenceran primer yaitu H2O sebanyak 90 mikroliter dan primer 10 mikroliter dan di vortex selama 1,5 menit. Kemudian disentrifuge menggunakan sampel sebanyak 14 gram selama 5 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam tub dengan ukuran 0,5 mili. Kemudian disentrifuge lagi selama 5 menit dan pastikan tidak ada gelombang. Jika ada gelombang, maka sampel harus disentrifuge ulang. Kemudian digunakan mesin PCR dengan suhu dan waktu yang telah ditentukan. Terdapat perbedaan penggunaan tahap dan juga dalam segi waktu dan juga suhunya pada gen OI dan juga 16 RNA. Nah, seluruh tahapan ini dilakukan sebanyak 35 kali dengan 1 tahap sampai 3 tahap sebanyak 34 ulangan. Kemudian beberapa tahap yang digunakan dalam PCR ada predenaturasi, yaitu tahap persiapan sebelum ke proses denaturasi. Kemudian tahap denaturasi di mana tahap ini dilakukan pemisahan rantai template DNA. Kemudian ada tahap annealing di mana pada tahap ini dilakukan penempelan pasangan primer pada DNA target. Nah, kemudian ada tahap elongasi di mana terdapat pemanjangan primer. Kemudian ada pasca elongasi dan juga penyimpanan. Nah, dalam PCR sendiri ada beberapa tipe dan juga modifikasinya. Yang pertama itu adalah tipe real time PCR atau qPCR, yang kemudian dari reverse transcriptase polymerase chain reaction atau RT-PCR. Yang ketiga ada nested PCR, yang keempat ada multiplex PCR, yang kelima PCR ELISA, yang keenam touchdown PCR. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.